Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat GKRI Bukit Sion, baik yang di Bogor maupun Liwa. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali berkumpul, meskipun tidak secara fisik bersama, tetapi kita satu hati untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan baik, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Mazmur 9 berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi." Mari pagi ini bersyukur atas semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Rancangannya ajaib, rancangannya indah, dan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Percaya itu pagi hari ini, dan mari kita menyembah Tuhan bersama. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat,
Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa yang baik, kembali kami pada pagi hari ini menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu peduli dengan kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menolong kami dan memberkati kami. Itulah sebabnya ya Bapa, jika di pagi hari ini kami ada dalam hadirat Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam perjalanan hidup kami, agar kami layak ada dalam hadirat-Mu. Dosa yang kami telah lakukan baik melalui pikiran, melalui tutur kata kami yang tidak pantas, tidak layak kami ucapkan, juga melalui perasaan, kemauan kami serta perbuatan kami yang jahat. Tuhan ampuni, basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar kiranya kami berkenan untuk memuji, menyembah, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Apapun yang menjadi problema kehidupan kami semuanya, kami percaya ketika kami menaruhnya dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan akan membebaskan kami, akan menolong kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh bersuka cita, menyanyi, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Kehendak Tuhan yang terjadi. Dan apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami dalam bentuk apapun, kami sepakat menolaknya di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus saja yang menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang agung, yang telah menyelamatkan kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Sukacita yang sejati hanya kita temukan di dalam Yesus. Dialah pengharapan, kekuatan, penghiburan kita. Mari pagi hari ini satukan hati untuk kita memuji Dia, sumber sukacita kita. Pagi ini dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan, segala bebanku pun digantikan. Selama ku
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, sorakan haleluya, haleluya. Kau sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sangat mengasihi kita, dan saat ini mari kita menyembah Dia dan bersyukur untuk seluruh kasih setia Tuhan, semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ajar kami selalu hormati-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut menyembah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, biji mataku. Kau berikan semua yang ada padamu.
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami sudah memuji-muji Engkau lewat pujian dan nyanyian yang kami persembahkan bagi Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan suara hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari Tuhan berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami rindu diberkati oleh Tuhan. Kami rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab itu tolonglah kami ya Bapa. Karena hanya Engkau yang sanggup menolong kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa ketika kami mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya, setan dan kuasa-kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam. Sebab itu kami sepakat dalam nama Yesus, kami mengusir segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau membuka diri untuk Roh Kudus bekerja sedalam-dalamnya dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh bisa mengerti, menyimpan firman-Mu dalam hati. Dan kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Jemaat yang di Bogor, jemaat yang di Liwa semuanya baik-baik, sehat-sehat. Masih setia berdoa. Masih setia membaca firman Tuhan. Masih punya kerinduan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya harap demikian Bapak Ibu ya. Sekarang di gereja GKRI Bukit Sion ini setiap hari Kamis malam jam 6:30 itu kita ada pertemuan ya lewat Zoom ya, pertemuan virtual. Sebab itu kalau Bapak Ibu punya kesempatan, ikutlah. Karena ini akan sangat menguatkan kita. Amin Bapak Ibu. Tetap semangat. Puji Tuhan. Ya, saya akan membaca bagian firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat yang ke-22. Hanya satu ayat. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya juga membaca ayat ini bersama-sama. Sekalipun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, tapi tidak ada salahnya kita bersuara membaca firman Tuhan ini. Ibrani 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Ibrani pasal 11 ini, maka di sana saudara dicatat tentang saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman. Dan salah satunya adalah Yusuf. Yusuf yang mana? Yusuf anak Yakub. Ya, memang biasa banget saudara ya firman Tuhan tentang kisah Yusuf ini. Bagi saudara-saudara yang dulu pernah sekolah minggu pasti sering dengar firman Tuhan tentang Yusuf ini. Atau bagi Bapak Ibu yang sering mendengarkan khotbah, Bapak Ibu juga pasti sering mendengarkan khotbah tentang Yusuf ini. Atau mungkin Bapak Ibu membaca langsung dari kitab Kejadian, yaitu kitab Kejadian pasal 37 dan pasal 39. Karena di sana cerita Yusuf itu tertulis. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah kelam Yusuf selama 13 tahun, yaitu dimulai ketika ia dibenci oleh kakak-kakaknya, lalu dimasukkan ke dalam sumur, yaitu sumur kering. Kemudian ia dijual kepada kafilah. Kafilah itu rombongan apa? Rombongan onta yang biasanya adalah pedagang-pedagang kebutuhan pokok yang pindah-pindah tempat. Ya. Nah, Yusuf dijual kepada mereka, kepada kafilah orang Ismail.
dan dibawa ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar yang mempekerjakannya sebagai budak. Sampai akhirnya Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi saudara-saudara, berkat kemampuan Yusuf yang ia peroleh dari Tuhan, yaitu dalam menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti istana Fir'aun, dan juga mimpi daripada Raja Fir'aun, akhirnya Yusuf dibebaskan dan Yusuf diberikan kuasa oleh Fir'aun untuk menguasai seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mesir itu merupakan gambaran dari hidup yang kelam. Mesir itu adalah gambaran dari hidup yang penuh dengan penderitaan dan penindasan. Bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang enak. Namun demikian saudara, bagi Yusuf ada 4 hal yang bisa dipelajari dalam kehidupannya, yang juga harus menjadi pelajaran buat kita. Yang pertama saudara-saudara, Mesir mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Mesir mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apa maksudnya tetap percaya kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap percaya artinya adalah tetap tinggal di dalam Tuhan dengan iman yang tidak goyah dan tidak mundur sekalipun berada di dalam situasi yang buruk, sekalipun berada dalam situasi yang tidak baik, tetapi ia tetap tinggal di dalam Tuhan dengan iman yang teguh. Tidak goyah, tidak mundur. Inilah yang dimaksud dengan tetap percaya kepada Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh Yusuf. Meskipun dia mengalami kekelaman hidup selama 13 tahun di Mesir, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Ketika mengalami penderitaan, Yusuf tidak mempertanyakan Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Saya membaca sebuah renungan dari seorang hamba Tuhan. Di awal renungan tersebut hamba Tuhan ini menceritakan bahwa ternyata di saat adanya pandemi seperti sekarang ini, ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Karena dia sudah mempertanyakan Tuhan, di mana Tuhan? Saya sudah berdoa, tetapi saya menderita. Saya tidak tahu apakah dia pindah ke yang lain, atau memang akhirnya menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi hari ini saudara-saudara, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf tetap tinggal di dalam Tuhan dengan iman yang kuat. Mari kita baca Kisah Rasul 7 ayat 9 dan 10. Kisah Rasul 7 ayat 9 dan 10. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat
ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Hal ini saudara-saudara menunjukkan bahwa cara Tuhan melepaskan kita dari penindasan bukanlah langsung mencabut penindasan itu. Bukan langsung mencabut penderitaan itu, kesesakan itu, tetapi membiarkan kita melewati proses Mesir, membiarkan kita melewati lembah kekelaman. Sebab memang kita tidak akan tinggal di dalam lembah kekelaman. Kita hanya lewat, saudara-saudara. Kita melewati lembah kekelaman hidup. Sampai kita yakin dengan iman yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Sebab ketika kita tetap percaya di tengah situasi atau keadaan yang buruk, Tuhan pasti melakukan hal yang sama seperti yang pernah Ia lakukan terhadap Yusuf. Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, ini yang pertama. Yang kedua, Mesir mengajarkan kita untuk patuh atau taat kepada Tuhan. Meskipun di Mesir Yusuf mengalami hidup yang kelam, namun Yusuf tetap patuh terhadap rencana Tuhan. Dan Yusuf tetap percaya bahwa masa depannya ada dalam rencana Tuhan. Ini luar biasa sekali. Banyak orang takut akan masa depannya. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan kadang mikir ya, anak-anak, waduh ini anak-anak nanti masa depannya bagaimana. Tetapi Yusuf tidak. Sebab itu saya membagikan firman Tuhan ini supaya kita masing-masing belajar, supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan. Kita semakin percaya bahwa sungguh-sungguh masa depan kita itu ada dalam rencana Tuhan. Amin. Jadi tidak perlu khawatir. Saudara-saudara, ketika kita mengalami masa yang sukar, kita pun seharusnya tetap patuh kepada rencana Tuhan. Kita harus tahu bahwa jalan kita bukanlah jalan Tuhan, tetapi jalan Tuhan adalah jalan yang penuh pengharapan, yang sempurna untuk kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang taat atau patuh kepada Tuhan. Kita akan membaca Filipi 2 ayat 12 sampai ayat 18. Saya akan membacakannya supaya cepat. Dan Bapak Ibu boleh menyimaknya. Mudah-mudahan saya enggak belepotan bacanya, karena saya kalau baca agak cepat ya. Filipi 2 ayat 12 sampai ayat 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sehingga anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Inilah Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh patuh kepada Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh patuh, maka kita tidak akan bersikeras untuk melakukan hal-hal yang hanya kita senangi, kita pikirkan. Tetapi saudara-saudara, segala sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Tuhan kasih kita kemerdekaan, kebebasan untuk melakukan apa saja. Tapi saudara-saudara, jangan yang melanggar firman Tuhan. Lakukanlah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kepatuhan. Memang saudara-saudara, menjadi orang patuh itu gak gampang. Terkadang menyusahkan kita. Dan terkadang malah kita harus berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, perasaan. Berkorban apa ini? Harta. Bahkan saudara-saudara, terkadang harus berkorban nyawa. Tetapi ketahuilah saudara-saudara, bahwa di dalam kepatuhan kita kepada Tuhan, itu ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin Bapak Ibu. Kita lihat firman Tuhan. 1 Yohanes 3:22. Di sini dikatakan, dan apa saja yang kita minta, ini tentunya yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan ya. Bukan apa saja lalu kita minta yang enggak aneh-aneh, bukan itu. Kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau saudara ingin diberkati, patuhlah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini yang kedua, ya. Mesir. Belajar atau mengajarkan untuk patuh atau taat kepada Tuhan. Yang ketiga, Mesir berbicara tentang kesempatan yang harus dimanfaatkan. Kesempatan yang dimaksud adalah kesempatan untuk berkembang. Berkembang apanya Bapak Ibu? Cara berpikirnya, karakternya, emosionalnya. Juga kalau saudara punya talenta, ya, punya karunia dari Tuhan, itulah yang saudara-saudara harus kembangkan. Saudara bisa apa? Saya punya talenta bikin kue atau bikin roti. Buatlah itu saudara-saudara. Ini kesempatan supaya saudara bisa berkembang. Saudara bisa main musik, tapi mungkin selama ini ya begitu-begitu saja. Kembangkan saudara-saudara, supaya saudara lebih mahir lagi bermain musik. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sini ada banyak orang yang pintar main musik. Belajarlah dengan mereka, saya percaya mereka akan mau mengajari saudara. Asal waktunya tepat. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita kembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Mesir berbicara tentang kesempatan yang harus dimanfaatkan. Saudara bisa bayangkan, seandainya Yusuf pada waktu itu hanya tinggal di Kanaan, di rumah bapaknya, apa yang dia bisa perbuat? Paling-paling dia hanya menjadi anak kesayangan Bapak Yakub. Atau mungkin dia hanya bekerja sebagai gembala domba. Ya kan? Tetapi saudara, ketika ia ada di Mesir, dia punya kesempatan untuk menjadi pemimpin bangsa, menjadi anak kesayangan Fir'aun.
dan Yusuf memanfaatkan kesempatan Mesir untuk mengembangkan karakternya menjadi karakter Kristus. Ia tahu bagaimana harus menghargai orang lain. Ia tahu bagaimana ia melepaskan pengampunan terhadap saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat kepada dia. Ya. Jadi jangan salah saudara, karakter pun harus kita kembangkan. Semakin hari semakin bertambah usia, semakin lama mengikut Kristus, maka karakter kita pun harusnya berubah menjadi lebih baik. Menjadi seperti Kristus. Dan bukan hanya itu. Di Mesir saudara-saudara, Yusuf melayani. Tidak seperti saat dia tinggal di rumah bapaknya. Mungkin di rumah bapaknya dia dilayani, dimanja-manja oleh bapaknya. Tetapi ketika ia ada di Mesir, dia melayani. Ini luar biasa sekali. Jadi saudara-saudara, pada waktu kesusahan atau kesulitan itu datang dalam hidup kita, janganlah kita menjadi orang yang berputus asa. Tapi mari pergunakan kesempatan proses Mesir ini untuk kita berubah dan mengembangkan kapasitas kita untuk kemuliaan Tuhan. Diproses untuk menjadi progres. Yang keempat, saudara-saudara, Mesir mengajarkan kita untuk setia kepada Tuhan. Kejadian 50 ayat 19 sampai ayat 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka ini saudara-saudaranya, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Menjadi orang yang setia memang bukanlah perkara yang gampang. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya apa? Artinya orang yang setia itu tidak banyak. Orang yang setia itu sedikit jika dibandingkan dengan orang yang menyebut dirinya baik. Padahal Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap orang yang setia. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan apa? Setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara tahu artinya diangkat? Diangkat itu saudara-saudara, kalau tadinya ada di bawah, maka dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi atau ke atas. Itulah yang arti daripada diangkat. Lawan daripada diturunkan. Kalau diturunkan dari tempat yang tinggi, dipindahkan ke tempat yang lebih rendah. Tapi Tuhan mau mengangkat kita. Kalau kita setia kepada Tuhan. Ya. Ulangan 28 ayat 13 sampai ayat 14. Ulangan 28 ayat 13 dan ayat 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Sekali lagi saudara, Tuhan akan mengangkat, bukan menurunkan. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa? Setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu
pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini janji Tuhan, saudara. Orang bilang firman Tuhan ini buat orang-orang Israel. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini juga diberikan kepada orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia akan mengalami pengangkatan dari Tuhan. Ya. Akan diangkat oleh Tuhan. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jangankan kita orang percaya, orang yang tidak percaya pun kalau dia setia mereka bisa diangkat. Apalagi kita yang anak Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada janji-janji Tuhan buat orang yang setia. Yusuf bisa diangkat menjadi orang kepercayaan raja karena apa? Karena dia setia. Bukan hanya setia kepada perkara-perkara yang besar, tetapi juga setia kepada perkara-perkara yang kecil. Bukan saja setia pada musim-musim tertentu, tetapi juga setia pada setiap musim, pada setiap keadaan. Yusuf tetap setia. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita mau tetap setia pada Tuhan walaupun saat ini kita mungkin sedang mengalami banyak kesulitan, ya? Ingat saudara-saudara, kesulitan ini tidak hanya menimpa kita, tetapi juga menimpa orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan besar. Mereka pun saudara-saudara sedang mengalami kesulitan. Bedanya, kalau kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan tolong melepaskan kita dari kesulitan tersebut. Sebab itu jangan takut saudara-saudara. Selama kita tetap setia kepada Tuhan, janji Tuhan ini berlaku kepada kita. Kalau saudara ingin hidup dalam berkat Tuhan, maka setialah. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menolong kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah hamba sampaikan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu itu menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kesulitan, penindasan, dan hal-hal yang membuat kami menderita, seringkali kami alami, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Sebab itu tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Dalam pengiringan kami ini Tuhan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan hidup kami mau tetap setia kepada Tuhan. Seperti Yusuf yang setia kepada Tuhan, maka demikianlah kami ya Bapa. Ajar kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba telah selesai berbicara. Hamba berdoa Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami, juru selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Sebelum kita memberikan persepuluhan, seperti biasanya saya akan membaca firman Tuhan dari Maleakhi 3, ayat yang ke-10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Mari jemaat Tuhan, kita
sisihkan haknya Tuhan, yaitu persepuluhan ini, untuk kita berikan kepada Tuhan melalui gereja Tuhan, yaitu gereja GKRI Bukit Sion. Silahkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan duduk, makan, dan minum sehidangan bersama dengan Tuhan melalui perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Sebab itu dengarkanlah pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus tatkala perjamuan Tuhan itu dilakukan. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan diri kita agar berkenan untuk menyambut dan mengikuti perjamuan Tuhan yang akan kita laksanakan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui segala dosa kita di hadapannya dan memohon ampun kepadanya, sehingga Tuhan memperkenankan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kita berdoa. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu yang besar untuk kami manusia berdosa. Kami yang dahulu layaknya dimurkai oleh Tuhan sebab kami telah melawan Tuhan, telah melanggar kekudusan hidup kami. Kami telah diampuni oleh Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, untuk menggantikan posisi kami, sehingga kami boleh menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, jika saat ini Tuhan, Engkau mempersilahkan kami untuk mengikuti perjamuan Tuhan, kuduskanlah kami agar kami layak mengikuti perjamuan Tuhan ini. Sekali lagi Tuhan, ampuni jika ada dosa-dosa yang belum kami akui di hadapan Tuhan setelah kami melakukannya, baik kepada Tuhan, kepada diri sendiri ataupun kepada sesama kami, baik yang kami lakukan secara aktif maupun secara pasif. Tuhan, ampunilah kami, sebab kami memang lemah dan kerap kali kami jatuh dalam dosa. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah mengampuni sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan katakan untuk kami. Dalam nama Yesus, amin. Sambil menyanyikan lagu solois untuk mengiringi kita mengikuti perjamuan Tuhan,
persilahkan saudara-saudara untuk memegang anggur perjamuan dan roti perjamuan. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Oleh darah Yesus. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan ayat 26. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ambillah dan minumlah dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Karena Engkau memang Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Bukan saja Engkau telah menyelamatkan kami, tetapi juga Tuhan memelihara kami hingga saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua bukan karena gagah dan hebatnya kami, tapi semuanya adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan untuk kami anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, jika pada siang hari ini kami boleh mengikuti perjamuan Tuhan. Darah yang dilambangkan dengan anggur, dan tubuh Kristus yang dilambangkan dengan roti perjamuan telah menyatu dalam kehidupan kami. Sebab itu tolonglah kami ya Bapa, supaya kami boleh memiliki karakter seperti karakternya Kristus. Kami bisa menjadi terang di dalam kegelapan, dan kami bisa menjadi garam bagi mereka yang tawar hati. Kami berdoa ya Bapa, supaya kehidupan kami memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sekarang kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini, atau Bapak Ibu seperti biasanya kumpulkan terlebih dahulu dan setelah itu Bapak Ibu bisa memberikannya kepada pengurus gereja. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita. Silahkan. Sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami pada siang hari ini ya Tuhan, kembali kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dari pagi hingga siang hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu jemaat GKRI Bukit Sion. Di tempat ini kami berdoa, biarlah tangan-tangan yang sudah memberi boleh diberkati oleh Tuhan, baik dalam pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka lakukan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sekalipun saat ini ada dalam keadaan ekonomi yang sulit, tapi kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak-Mu sampai jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan akan menopang mereka sehingga mereka boleh bangkit kembali dari kesulitan hidup yang sedang dialami oleh bangsa kami, bahkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa agar hal-hal yang telah hamba-Mu sampaikan dapat menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Sekalipun banyak orang yang sedang hidup di masa kekeringan secara ekonomi, tapi kami percaya anak-anak Tuhan akan terus dipelihara oleh Tuhan, dan kami juga akan terus ditolong oleh Tuhan untuk tetap hidup setia seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa biarlah firman-Mu itu boleh tersimpan di dalam hati kami masing-masing dan kami boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat anak-Mu, saudara kami, Ibu Lalin Francisca Ratu Anak, yang pada tanggal 2 November akan berulang tahun. Kami berdoa, mari Tuhan Engkau berkati Ibu Lalin ini, berikan baginya kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan kabulkan semua harapan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kerinduannya untuk bisa memenangkan suaminya, kami bawa dalam doa supaya Ibu Lalin sekeluarga boleh mengalami kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak lupa juga kami berdoa buat semua jemaat GKRI Bukit Sion, baik yang ada di Bogor maupun yang ada di Liwa, semuanya ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Opung Siti, yang sudah lama mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh.
Baginya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, agar sekalipun Opung Siti dalam keadaan sakit, Opung Siti tetap setia dan dekat kepada Tuhan. Pak Yarmanto yang kesehatannya semakin hari semakin membaik, kami syukuri Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga dapat melakukan hal yang sama kepada yang lainnya. Mari, jika ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, lawat mereka. Martinus juga yang sedang panas suhu badannya, kami berdoa dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saudara kami ini. Bapa di sorga, kami berdoa apapun masalah dan persoalan pergumulan yang anak-anakmu sedang alami, mari Tuhan tolong mereka semuanya. Agar mereka boleh memiliki pengharapan dan tetap setia kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami kelegaan dan kelepasan dari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Juga Tuhan berkati baik pelayanan mereka, keluarga mereka dan kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka agar sekalipun dalam saat ini ada dalam suasana pandemi. Tapi kami percaya Tuhan dapat berkarya. Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar terhadap hamba-hambamu yang setia. Mari tunjukkan kuasa-Mu ya Bapa, agar melalui hamba-hambamu kuasa Tuhan dinyatakan dan banyak jiwa dikuatkan, dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memelihara mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada kami mendengar satu keluarga hamba Tuhan di Jakarta yang saat ini sedang mengalami sakit COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat bangsa kami dalam menangani virus corona ini. Mari Tuhan tolong sehingga kelak kehidupan kami dapat berjalan normal kembali. Orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik para dokter, para medis, aparat keamanan, baik TNI, Polri maupun para relawan, juga diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Perlindungan Tuhan turun atas mereka. Berkati kinerja para pemimpin kami ya Tuhan. Baik presiden, wakil presiden dan semua jajarannya, agar mereka dapat bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh melihat kinerja mereka sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Tuhan, kami melihat ada banyak orang-orang yang ingin mengacaukan bangsa kami, merongrong bangsa kami. Tapi kami sepakat anak-anak-Mu berdoa dalam nama Yesus. Jika mereka ada niatan jahat untuk menggulingkan pemerintah yang ada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gagalkan sehingga kami boleh melihat bangsa kami terus Tuhan, walaupun dalam keadaan sulit, tetapi bisa membangun dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan terus menolong kami dimanapun, kapanpun, dan saat bagaimanapun. Dalam situasi di rumah, di pekerjaan, dimanapun Tuhan, yang berprofesi sebagai pengajar juga Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya, supaya mereka senantiasa dapat menunjukkan kasih Tuhan, terang Kristus bagi dunia yang gelap ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
duduk bersaat teduh sejenak. Puji Tuhan, ibadah kita pada minggu pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali dalam ibadah online ini minggu depan. Sehat, tetap semangat dan tetap setia. Haleluya.